Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli fasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dusturakum ya ahlal dargi wa ya ahlal batin wa ya ahlal nawbati wa ya ahlal nur, amma ba'd. Hadirin semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala dengan kedermawanannya mengumpulkan kita kembali di majelis yang mulia ini untuk bersama-sama mengkaji ilmunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan ini semua kita termasuk menjadi orang-orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din. Barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, kebaikan di dunia, dijadikan hidupnya tenang, hatinya lapang, bahkan bahagia, walaupun rumahnya sederhana, walaupun yang dimiliki di dunia bukan harta benda yang banyak, tapi hidupnya tenang, nyaman, enak. Kebahagiaan di dunia, kebahagiaan di akhirat tak lain adalah diberikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan lebih dari itu bukan hanya masuk surga, akan tetapi bisa dekat bersanding dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kadang orang kaya raya akan tetapi hartanya tidak bisa membahagiakan dia. Istrinya yang cantik ternyata tidak bisa membahagiakan, hatinya sumpek terus. Kenapa seperti ini? Karena dia jauh dari kebaikan di dunia yang diberikan oleh Allah kepada hamba-hambanya. Karena itu kalau kita ingin dapat kebaikan di dunia dan di akhirat, maka hendaknya kita berusaha untuk selalu mengkaji ilmunya Nabi sallallahu alaihi wasallam, memahami ilmunya Nabi, warisan Nabi. Seperti pada malam hari ini, Rasulullah mengatakan tanda orang yang akan diberi kebaikan adalah dia diberi pemahaman agama, diberi pemahaman agama yang bersumber dari guru ke guru hingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, semoga kumpulnya kita di malam hari ini rutinan setiap malam Kamis ini betul-betul menjadi tanda Allah memberikan kebaikan untuk kita di dunia sampai akhirat, berkumpul kelak di akhirat bersama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma. Kita masuk pada hikmah yang ke-33. Qala Imam Ibnu Athaillah Sakandari radhiyallahu anhu wa nafa'ana bi bid-darain. Amin. Al-haqqu laysa bimahjub wa innamal mahjubu anta 'anil nadri ilayh. Id law hajabahu syai'un la satarahu ma hajabah walau kana lahu satiran lakana liwujudihi hasir wa kullu hasir li syai'in fa huwa lahu qahir wa huwal qahiru fawqa ibadihi. Al-haqqu laysa bimahjub wa innamal mahjubu anta 'anil nadri ilaih. Allah Subhanahu wa taala yang maha hak, yang maha benar, tidaklah tertutupi, tidaklah terhijab. Yang terhijab dan bisa tertutupi adalah engkau wahai manusia dari melihat keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tidak bisa ditutupi, Allah tidak bisa terhijab. Yang terhijab adalah hatimu wahai manusia. Karena jika ada sesuatu yang menghijab Allah, yang menutupi Allah, maka berarti
Allah Subhanahu wa taala akan tertutupi oleh sesuatu. Walau kana lahu satir, jika ada yang bisa menutupi Allah, maka berarti ada yang meliputinya. Dan setiap sesuatu yang meliputi berarti dikuasai, sedangkan Allah Maha menguasai dan di atas semua hamba-hambanya. Jadi dari hikmah ini intinya ada dua pelajaran yang bisa kita simpulkan. Yang pertama, pelajaran tentang akidah, tentang keimanan, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu tidak diliputi oleh segala sesuatu. Beda dengan selain Allah. Selain Allah berarti makhluk. Kalau Allah Khalik, sang pencipta. Selain Allah makhluk, mau malaikat, mau para nabi, mau manusia, mau apapun selain Allah itu disebut makhluk. Kalau Allah tidak tertutupi, tidak terikat dengan segala sesuatu. Akan tetapi kalau kita makhluk ini terliputi oleh sesuatu. Yang namanya makhluk pasti diliputi satu ruang atau tempat. Kita butuh tempat. Ketika sebelum lahir di rahimnya ibu, setelah lahir kita berada di dunia. Nanti ketika wafat masuk ke alam barzakh, tempat. Nanti di akhirat ada yang di surga, ada yang di neraka. Terus ada tempat terus itu berpindah dari satu tempat ke tempat lain, dari alam satu ke alam lain. Semuanya terikat dengan tempat. Yang kedua, kita manusia ini makhluk itu terikat dengan waktu. Jadi terikat dengan ruang dan waktu. Ini manusia, ini makhluk, semuanya seperti itu. Mau dia malaikat, mau dia jin yang gak kelihatan, tetap dia terikat dengan dua ini. Ruang, dia butuh tempat, dan waktu, dia punya umur. Dia akan habis umurnya oleh waktu itu, sesuai dengan ketentuan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia mau sehebat apapun dia, mau sekaya apapun dia, tidak akan pernah bisa mengembalikan umurnya jadi muda lagi, tidak bisa. Mau sehebat apapun dia, sekaya apapun dia, sehebat apapun kekuasaannya, tidak akan pernah bisa keluar dari ruang dan waktu. Dia akan tetap berada di dunia. Tidak mungkin dia hidup di planet sana. Yang sekarang katanya mau ada orang pengen ke planet Mars, pengen hidup di Mars, tapi ya sampai sekarang tidak bisa-bisa. Udah, manusia ini takdirnya Allah tempatnya di bumi. Ini ja'ilun fil ardi khalifah. Manusia ini ditempatkan oleh Allah, aku jadikan manusia itu khalifah, pengelola bumi, penempat bumi. Kok pengen ke Mars? Mau habis jutaan dolar, mau habis untuk uangnya, tidak akan bisa sampai sana. Mau hidup di sana tidak bisa. Kita ini manusia ini dikasih tempat oleh Allah, ini planet bumi ini. Menunjukkan makhluk itu lemah. Makhluk itu tidak bisa apa-apa. Dia tidak bisa keluar dari ikatan dua ini, waktu dan ruang tempat. Tidak bisa sudah. Mau sehebat apapun, raja setinggi apapun, Fir'aun yang ngaku Tuhan, dia juga tidak bisa lepas ini. Ternyata dia juga mati. Waktunya habis di dunia dan mati. Kerajaannya ternyata juga hancur. Tempat yang dia bangga-banggakan, singgasananya semuanya yang dia eluk-elukan juga sirna semua. Dia tidak bisa lepas dari dua ini. Dia butuh tempat, dia butuh waktu. Manusia, makhluk semuanya selain Allah membutuhkan dua ini, ruang dan waktu. Terikat oleh dua hal ini. Akan tetapi kalau Allah sama sekali tidak terikat oleh ruang dan waktu. Allah ada dan sempurna, tidak terikat oleh umur, tidak terikat oleh zaman, tidak terikat oleh waktu. Dia akan selalu ada selama-lamanya. Dan Allah sempurna, tidak membutuhkan tempat. Jadi Allah tidak di atas, tidak di mana-mana. Pokoknya Allah itu ada, sempurna, selesai. Di mana? Di mana itu salah.
Allah itu di mana? Pertanyaan di mana itu salah alamat kalau ditanyakan untuk Allah. Sama halnya ada laki-laki ditanya, "Hei, datang bulanmu kapan? Haidmu kapan?" Ya tidak iso, pertanyaan salah arah itu. Haid atau datang bulan pertanyaannya ke wanita. Sama halnya, laki-laki kamu ngandungnya berapa bulan? Kamu kapan mau ngandung? Ya tidak bisa laki-laki kok ngandung. Pertanyaan yang keliru alamat. Begitu juga di mana itu pertanyaan tidak bisa ditanyakan, diarahkan ke Allah tidak bisa. Karena di mana itu menunjukkan tempat. Di mana? Oh di sana, di tempat itu. Tempat itu ciptaan Allah. Allah tidak butuh sama sekali dengan ciptaan. Ahlussunnah wal Jamaah memahami ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah yang Maha Rahman, Maha Pengasih, di atas arsy istawa. Nah, ini banyak orang-orang dari kaum sebelah yang gagal faham atau fahamnya gagal, yang salah faham atau fahamnya salah memaknai Allah itu duduk seperti duduknya manusia di atas kursi di arsy sana. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Istawa itu duduk. Ini salah dan gagal. Berarti Allah membutuhkan arsy. Arsy itu ciptaan Allah, tidak mungkin. Yang jelas Allah itu ada, Allah sempurna, tidak di atas dan tidak di mana-mana. Karena di mana ini adalah tempat, sedangkan tempat itu ciptaan Allah. Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan itu semua. Itu satu. Nah, akidah Ahlussunnah wal Jamaah, semua makhluk terikat oleh ruang dan waktu, akan tetapi Allah tidak membutuhkan tempat dan waktu. Karena tempat dan waktu itu ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati-hati di YouTube, di media-media sosial itu banyak yang dianggap ustadz, dianggap ulama, tapi berakidah sesat, meyakini Allah di atas. Salah itu. Atas itu relatif. Sampai nunjuk di atas apa? Oh, atas kita seng. Tapi kalau sampai di atas sana, berdiri di atas seng sana, berarti seng itu di bawah jadinya. Seng ini kalau untuk kita di atas. Tapi kalau sampai naik ke masjid sebelah itu, seng ini jadinya di bawah. Atas itu relatif, di atas masih ada atas terus. Karena itu Allah tidak di atas, Allah tidak di mana-mana. Kadang-kadang kita ucapkan, kamu mau besok itu mau ke Jawa apa enggak? Mau ini apa ini itu apa enggak? Tergantung yang di atas. Jangan, kalimat itu kurang pas. Tergantung yang di atas. Memangnya Allah di atas enggak? Kalimat seperti itu kurang bagus. Kalau maksudnya di atas itu tergantung yang di atas, maksudnya Allah yang maha kuasa semua. Enggak apa-apa kalau gitu. Tapi kalau yang dimaksud tergantung yang di atas, Gusti Allah yang dhuwur, itu salah. Itu akidah orang-orang yang ahlul bid'ah, yang suka membid'ahkan orang. Yang suka membid'ahkan maulid itu bid'ah, tahlilan bid'ah. Itu mereka punya akidah Allah itu di atas. Itu salah kaprah, karena atas itu tempat, Allah tidak membutuhkan tempat. Lalu terus gimana? Gimana Allah? Allah pokoknya sempurna, tidak bisa kita pikir pakai otak, karena otak kita ini makhluk, isinya juga yang dipikir itu makhluk. Tidak mungkin bisa mikir Allah yang mana Allah itu Tuhan. Pokoknya Allah itu sempurna, ada, tidak membutuhkan tempat, tidak terikat tempat, tidak terikat dengan waktu. Kalau selain Allah semuanya butuh tempat dan terikat dengan waktu. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Intisari akidah Ahlussunnah wal Jamaah salah satunya itu. Ini yang pertama. Pelajaran yang kedua adalah pelajaran tentang ibadah, tentang pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakini di hati Allah itu tidak membutuhkan semuanya, karena semuanya ini makhluknya. Gusti Allah enggak butuh kabeh. Allah sempurna sesuai dengan kesempurnaannya, selesai. Setelah itu manusia ini ketika hidup di dunia itu ada yang masih bisa melihat Allah, melihat kebesaran Allah, dia masih ingat. Ada yang ketika hidup di dunia ternyata dia lupa bahwasanya Allah itu Tuhannya. Dia lupa kebesaran Allah. Dia menganggap hidup ini, bahkan hidup ini ya hidup. Saya sendiri yang hidup, saya sendiri cari makan, saya sendiri, saya terus. Dia lupa dengan Allah.
Ada orang yang ingat kebesaran Allah, ingat kepada Allah, ada golongan satunya yang dia lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal semua manusia itu aslinya ketika lahir di dunia, dia itu mereka dulunya pernah diikat janji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua manusia itu tahu Tuhannya yang asli itu siapa, Allah. Itu jiwa manusia semuanya kenal sama Allah. Dulu di alam arwah, Allah Subhanahu wa ta'ala mengkisahkan akan hal ini, perjanjian antara kita sebagai manusia dengan Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan di Al-Qur'an, wa id akhadha rabbuka min bani adama min duhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum. Tatkala Allah Subhanahu wa ta'ala Tuhanmu mengikat janji kepada seluruh keturunan manusia, yang mana saat itu di dalam hadis diceritakan Allah Subhanahu wa ta'ala mengambil dari punggung Nabi Adam yang kanan dan kiri, kemudian keluarlah seperti butiran-butiran debu yang begitu banyak, yang tak lain adalah arwah atau ruh dari semua manusia dari zaman Nabi Adam sampai nanti hari kiamat. Itu dikumpulkan semua sama Allah, dikumpulkan jadi satu. Kemudian ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhan kalian wahai para manusia? Semua arwah kumpul di situ sebelum mereka lahir di dunia. Maka mereka semua yang terkumpul begitu banyak bagaikan darah itu, semut-semut kecil banyak. Kemudian mereka serentak menjawab qalu, mereka berkata bala, iya wahai Allah, engkau Tuhan kami. Maka kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memisah di antara mereka, yang satu ditaruh di sebelah kanan, yang satu ditaruh sebelah kiri. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala yang di sebelah kanan itu mereka berwarna putih bercahaya. Maka Allah mengatakan kepada mereka, para arwah yang berada di sebelah kanan yang putih bercahaya itu, haula'i fil jannah birahmati wala ubali wa hum ashabul yamin. Mereka ini adalah ruh-ruhnya manusia, calon-calon manusia, semua yang berada di kanan yang terang ini, mereka semua aku masukkan surga dengan rahmatku dan aku tidak peduli. Terserah aku. Mereka semua aku masukkan ke surga dan mereka adalah orang-orang yang berada di golongan kanan. Maka kemudian yang sebagian lagi berwarna hitam, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada mereka, haula'i finnar, yang golongan ini separuh ini mereka adalah penduduk neraka kelak dan aku tidak peduli, terserah aku yang jadi Tuhan, aku mau aku apakan terserah aku. Wahum ashabus shimal, mereka adalah golongan kiri. Kemudian setelah itu semuanya dikumpulkan kembali oleh Allah, dimasukkan kembali ke sulbinya Nabi Adam alaihissalam, tulang rusuknya punggungnya Nabi Adam dan tulang rusuknya Nabi Adam alaihissalam. Maka ulama mengatakan tidak akan datang hari kiamat kecuali semua arwah, semua ruh di zaman itu, di waktu itu keluar semua, lahir semua jadi manusia, habis ruh, stok ruh yang ada di alam roh itu habis, baru dunia ini selesai, datang hari kiamat. Ada sebagian yang bertanya, ya Rasulullah, berarti penduduk surga dan neraka itu hakikatnya Allah sudah tahu? Iya, ya sudah tahu. Tuhan itu semuanya harus sudah tahu semua. Kayak sutradara film, sutradara itu sudah tahu awal film sampai ratusan bahkan ribuan episode nih, akhirnya endingnya nanti gimana, sutradara sudah tahu. Ini menunjukkan penguasa film itu sutradara, dari awal sampai akhir paham semua. Nanti filmnya gimana, akhirnya gimana, tahu. Begitu juga Allah ini sempurna menguasai, makanya Allah tahu semuanya. Dari awal sampai akhir siapa nanti yang jadi penduduk surga, siapa nanti yang jadi penduduk neraka, Allah sudah tahu semua.
Nanti di surga nikmatnya gimana sudah tahu semua Allah itu. Karena memang harus begitu, Tuhan harus sempurna pengetahuannya. Kalau ada Tuhan kok besok ini yang masuk surga siapa, masuk neraka siapa? Nah, apalagi perlu mengorbankan dirinya agar umatnya selamat. Nah ini ya berarti perlu dipertanyakan ketuhanannya. Nah Allah sempurna, tahu siapa surga, siapa neraka sudah dibagi sama Allah. Yang putih ini surga, ashabul yamin. Yang hitam ini kiri, golongan kiri ashabus shimal, yang akan masuk neraka. Nah kata Rasulullah di dalam salah satu riwayat, orang yang ditunjuk dan tergolong menjadi arwah-arwah yang diletakkan di sebelah kanan alias akan jadi calon penghuni surga, dia ketika lahir di dunia dimudahkan oleh Allah untuk taat dan mengenal mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa bosan. Terus dia ahli taat, sholat tidak pernah bosan, mau rezeki banyak, mau rezeki sedikit, yang penting saya sholat sampai mati, ibadah sampai mati, tidak ada urusan rezeki, tidak ada urusan ini itu, pokoknya tugas saya sholat ibadah sampai mati, selesai. Ini golongan ashabul yamin, golongan yang dulu dalam arwah berada di kanan dan bercahaya yang akan dimasukkan surga. Nah golongan yang kiri, ciri khasnya ketika di dunia dia dimudahkan maksiat, dia ini senang maksiat, atau ahli taat tapi bosen dengan ketaatannya. Aduh, Gusti Allah ini gimana sih? Saya sudah taat, jarene sholat ya aku sholat, zakat aku zakat, Ramadan aku Ramadan, tobat aku tobat, tapi hidup saya kok gini-gini aja sih. Ndak enak perubahannya belas ngene-ngene wae urip kok ya susah wae. Wis ndak usah ibadah-ibadah. Lapo? Salat ya ndak ada apa-apanya kok. Ibadah ya ndak ada hasilnya kok. Ramadan tobat ya nyatane urip yo tambah susah kok. Nah, ini tanda orang yang berada di golongan kiri. Nauzubillah min dzalik. Karena itu jangan pernah bosan untuk ibadah. Sebab itu adalah tanda kita berada di golongan kanan di saat alam arwah. Kalau ada orang yang mengatakan, loh apa benar sih kita dulu dikumpulkan oleh Allah, alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhan kalian, wahai seluruh arwah ruhnya manusia. Saat itu kita semua yang lahir di dunia ini menjawab iya. Tapi kok saya tidak ingat ya kapan itu ngumpulnya. Terus saya itu gimana pas saya itu? Saya kok tidak ingat sama sekali, tidak ingat, lupa, tidak ingat. Tapi Allah kok mengatakan di Al-Quran seperti itu. Oh jangan-jangan itu dongeng aja itu. Loh, kalau kita tidak percaya bisa kufur. Ini Al-Quran soalnya yang bilang. Ayat Al-Quran ini, cerita di Al-Quran. Dulu kita pernah dikumpulkan, ditanya oleh Allah, alastu birabbikum, bukankah aku dan kalian? Maka kita semua jawab, bala, nggih Gusti. Iya wahai Allah, engkau Tuhan kami. Ya terus buktinya apa? Maka Syekh Al-Buti pernah mengatakan ketika ditanya seperti ini, kalau pengen tahu dan pengen ingat zaman saat itu, kamu mengakui Allah Tuhanmu, wahai ruh, wahai manusia, maka lihatlah bagaimana tatkala engkau berada di keadaan yang benar-benar sempit, susah, tidak ada orang yang bisa kamu andalkan untuk menolong lagi. Contoh ya, ada orang tenggelam di tengah samudra sendiri, timbul. Kira-kira yang ada di benak hatinya, jiwanya itu dia minta tolong sama siapa? Apa bapaknya bapak? Ya tidak mungkin, nggak mungkin bisa nolong saya. Ibu, aduh, pemenang. Pak Le, pasti di benak hatinya, hati yang paling dalam itu Allah. Ya Allah, wahai Tuhanku, ingat sama Allah. Padahal sebelum tenggelam, yang diandalkan hartanya. Bodyguard saya, mengamankan saya ini. Lalu lupa sama Allah. Tapi ketika sendiri di tengah lautan, pas hilang semua. Siapa yang diingat untuk menolong? Allah. Kenapa? Karena dari manusia itu ada fitrah, sudah mengenal Allah dari zaman dulu sebelum dia lahir, bahkan di zaman ketika di alam arwah. Itu seperti itu sering terjadi. Ada cerita teman kita pernah naik pesawat. Ada seorang teman cerita naik pesawat ke Jawa. Sudah dapat tengah perjalanan setengah jam lebih. Tiba-tiba mesin satu pesawat itu trouble. Pesawat itu kan double mesinnya. Satu trouble. Wis, ini sudah geliang, sudah tidak karuan. Yang di dalam pesawat sudah teriak-teriak. Yang diteriaki apa?
Yang diminta tolong apa? Ada yang Allahu Akbar ya Allah, ya enggak ada. Bapak, no. Sak pesawat semuanya nyebut Tuhannya masing-masing. Sing Islam nyebut Gusti Allah. Nah, sing ndak Islam ya dia meyakini Tuhan. Pokoknya manggil Tuhan, memanggil yang maha kuasa, yang maha bisa menyelamatkan. Ndak nyebut presiden, ndak nyebut raja, ndak nyebut jenderal, ndak nyebut apapun sudah seperti itu. Penyebut sopo. Ini teman-teman yang cerita ini dia ingat. Oh, kalau ada orang baca sholawat, tidak akan datang malaikat maut baca sholawat ya. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli. Padahal pasrah ya, sudah geliang, lautan di bawah itu sudah kelihatan. Wes pesawat tidak bisa dikendalikan sudah. Wes mesinnya mati satu. Baca sholawat. Akhirnya subhanallah bisa hidup lagi. Dan karena berbahaya segera balik lagi ke sini, ke Pangkalan Bun. Orang sini cerita ya. Saat itu yang diingat bahwa Allah semua sudah. Tidak ada ingat harta, apalagi ingat sawit, dono. Hijab itu penghalang hati dan jiwa kita seakan hilang. Yang kelihatan cuma Allah tok. Duitku gak iso nyelametno, pangkatku aduh wis gak iso. Apalagi sekuritiku, apalagi hartaku, apalagi sawitku, tanahku hilang kabeh. Yang nutupi hati saat itu hilang semua. Yang ada di hadapan hatinya kelihatan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Karena itu jasad ini harus disesuaikan dengan ruh. Jangan ruh disesuaikan dengan jasad. Jasad kita ini seharusnya jadi pelayan ruh. Jangan ruh dijadikan melayani jasad. Ruh itu pengennya dekat sama Allah. Saking sayangnya Allah manggil kita hayya ala sholah 5 kali biar ruh kita tuh dekat sama Allah. Karena dia aslinya kenal sama Allah. Dulu sudah pernah janjian kok, aku Tuhan nggih Gusti. Tapi ada kita ruh kita paksa ngelayani jasad kita. Karena pengen duit akeh, pengen kaya, wes ayo kerja, aku kerja, jo sholat. Akhirnya ruh untuk melayani jasad yang mana dia dapat uang, bisa tuku baju, bisa beli rumah, beli mobil. Ini untuk siapa itu? Untuk jasad ini. Ruh disuruh melayani jasad. Ini yang keliru kebanyakan manusia di situ. Ruhnya melayani jasad, bukan jasad yang seharusnya melayani ruh. Nah, kata ulama, jasad sama ruh ini, jasad itu harus melayani ruh. Dengan cara apa? Yaitu tadi, jangan lupakan Allah Subhanahu wa taala. Kerja ya kerja, tapi saatnya ruh untuk mengambil nutrisinya ibadah, diambil ibadah itu. Dengan hitungan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah pelajaran yang bisa kita ambil dari hikmah beliau yang ke-33 ini. Intinya di sini Allah itu sebetulnya kelihatan kebesarannya. Terus ketok jelas. Allah tidak bisa ditutupi keagungan, kehebatan, kesempurnaannya, kebesarannya tidak bisa ditutupi oleh apapun. Yang tertutup itu kita. Hati kita ini banyak tutupnya. Sehari-hari tidak kenal sama Allah. Tapi kalau sudah pas kepepet, pesawat mau jatuh, kepepet di tengah samudra tenggelam, kayak baru kebuka semua. Harta yang nutupi hilang, pangkat yang nutupi hilang, semuanya yang selama ini diburu-buru, pagi, sore, siang, malam diburu-buru, duit setiap hari buru itu, semuanya hilang saat itu. Kelihatan hanya Allah Subhanahu wa taala. Karena itu jangan sampai telat. Jangan sampai kita jadi orang yang telat melihat kebesaran Allah di saat malaikat nyabut roh lagi, ya Allah Gusti, telat. Nangis darah di alam barzah. Alhamdulillah. Sebelum itu buka yang untuk hati kita itu. Harta, siapa yang melarang cari harta? Silakan. Tapi Allah itu sayang dengan jiwa kita, roh kita. Karena sudah ada perkenalan dan janjian dengan Allah Subhanahu wa taala. Ditunggu oleh Allah dengan rahmatnya Allah untuk bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bisa menjadi orang yang hatinya tidak tertutup, yang hatinya terbuka, bisa menjadi orang yang hatinya terbuka, bisa mendekat kepada Allah, bisa melihat Allah, kebesaran Allah, sehingga tidak telat. Umur kita tidak sia-sia habis karena dunia ini, habis karena urusan dunia.
ternyata jadi orang yang rugi kelak di akhirat. Semoga kita termasuk orang yang hatinya bisa terbuka, tidak telat itu, bisa terbuka dan bisa dekat dengan Allah di dunia. Di dunia kita merasakan kenikmatan dekat dengan Allah, dan di akhirat kelak bisa merasakan kenikmatan dekat dengan Nabi Muhammad SAW, ada di surganya Allah, dekat dengan ridhonya Allah di surganya Allah. Amin, Allahumma amin. Semoga semua yang hadir, kita semua diberi umur panjang, sehat walafiat, dan diberi umur panjang dalam ketaatan, taat secara zahir dan batin, hati kita dibuka, hati kita bersihkan, dan semoga khususnya yang hadir semua permasalahan dan hajatnya segera diberi solusi oleh Allah, hajat-hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, semua permasalahannya diberi solusi terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua tercatat menjadi orang-orang yang selamat dunia sampai akhirat. Amin Allahumma amin. Amin Allahumma amin. Barang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sirril Fatihah.